Iya. Menang. Lombard, Dennis Lombard. Nah, Anthony Reid dinukil daripada buku Dennis Lombard. Jadi Dennis Lombard diterjemahkan beberapa catatan dari diplomat Perancis yang Aceh masa kerajaan Sultan, masa Sultan Iskandar Muda ya. Masa aja. De Belieu kan? Agustin de Belieu. Jadi menurut tafsiran si Dennis Lombard, dia mengatakan bahwa Sultan Iskandar Muda ini kejam berdasarkan terjemahan dia terhadap gelar-gelar yang diberikan kepada Sultan. Masih lagi Al-Qahar, Dennis Lombard diterjemahkan kasar, arti Al-Qahar yang perkasa, bengis, kasar dan lain sebagainya. Maka dengan sumber referensi lagi manuskrip Kanun Syarah Al-Asy, kemudian manuskrip Kanun Muqta Alam atau Miratul Tulab, Safinatul Hukam, dan manuskrip-manuskrip yang memang bersentuhan langsung baik secara penulisnya ataupun secara narasinya dengan kerajaan Aceh, hinan je tahu bahwa syarat jid kesultan mesti lagi yang kali kita bahas barusan. Nah, dengan syarat-syaratnya mungkin Sultan memberlakukan dirinya kasar, nah budak Sultan Iskandar Muda daleknya kan ya. Tapi syaratnya terus wujud. Syaratnya hanya dilakukan oleh Sultan. Bukti ji Sultan Iskandar Muda diangkat sebagai Sultan 16 tahun ke 40 tahun. Gimana? Pendapat Abon. Betul, karena di dalam Kanun Syarah Al-Asy nyo berlaku jih masa Sultan Alaeddin Ibrahim Mansur Shah. Ibrahim Mansur Shah kan masa Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi Sultan kele tegulon Belanda. Ya, akan tetapi menyelonkalan dari pembahasan Kanun Syarah Al-Asy dinukil dari Tazkirah Tabaqat Syid. Nah, Tazkirah Tabaqat di dalam manuskrip Kanun Al-Asy lagi kita baca buno nyan berdasarkan berdasarkan jetakan undang-undang kerajaan Aceh yang memang ditetapkan masa Sultan Alaeddin Johan Ali Ibrahim Wayat Shah. Yang benar. Jadi terjadi perbedaan syarat, tetapi pada prinsip agama menjadi nilai utama sebagai sebuah syarat. Fasal bab ke-10. Tiba kabeh bu. Ya, bab 10. Fasal bab ke-10. Fasal ini mengenai tata aturan pemilihan Laksamana sebagai Menteri Peperangan Angkatan Perang Kerajaan Aceh. Ya, syarat jid ke Panglima Perang Kerajaan Aceh. Ya, bentik baju-baju ke Panglima li dro, kapulan li lu keturunan Panglima nyo, lu keturunan Panglima. Nah, nek buah sira ke Panglima. Nah, buah sira ke Panglima. Nah, kubah rincung patah kita pegah dro Panglima. Okey Kak, lanjut. Jadi pegah sejarah juga, pegahnya pegah haji. Dalam pasal bab ke-10, syarat untuk menjadi sidro calon laksamana, syarat yang harusnya bak sidro calon laksamana, yang pun memenuhi syarat 16 seperti syarat jik mulai balak. Jangan tabok. Siap Mas Rey, saya ada instruksi juga. Yang kedua, mengetahui peperangan, mufhum ilmu perang maksudnya. Arti jihna siasah tentang perang maksudnya dapat berperang melawan musuh jika perlu. Memang harus berperang gecok urusan je perang. Yang benar. Jadi mufhum analisa peperangan. Yang benar. Di samping mufhum analisa peperangan, syarat yang kedua mengerti strategi peperangan. Ya, jadi nyona pertanyaan baru saya atau yang abu gagap tayang. Mesti Belanda, kenal Detrok Belanda, kemudian orang Aceh dipukul punggung dia yang gecet dipikir Belandanya meriam. Bisa jadi kan? Tapi menyatakan dari mengerti siasat peperangan bisa jadi sebagai sebuah siasat nak pelaku menan walaupun hana menulis tapi home sheet kita yang hana pegah apa bangai bang pegah apa bangai yang melanggar agama masa pukul punggung wah ya pelima aurat kena kan ya Mia dalam perang izin nak hukum rusak dia Ipa melanggar dengan cari apapun ni. Iran Bang Haikal produser ulama muda, bukan hukum berapa? Biar cerita ulama muda.
Surat Aceh Bukit Punggung. Okey. Nedro nak lagi malam dewa tu. Nya iklan kah? Gue pada orang iklan gue. Engkau, nya syarat yang kelima mengerti strategi perang. Syarat yang keempat mengetahui ilmu peperangan, mufhum ilmu perang. Taktik perang. Jadi nya syarat terpisah dengan strategi. Yang kelima mengetahui tertib darjah si fa'il secara keseluruhan. Menya darjah si fa'il, darjah yang berarti dia takun tingkatan, pangkat. Menya di dalam kerajaan Aceh, nah padu-padu boh sebetulnya puikun yang menjadi darjah ataupun pangkat daripada tentera atau si fa'il di dalam yang kerajaan Aceh. Mesti contoh je takun puikun na si fa'il mesti kan. Kemudian puikun na cut mial dalam tata darjah perang Acehan kerajaan tata darjah tentera yang kopral itu. Na banta sedang, na banta setia, na pangcut, pang muda, na pang, na bintara cut, bintara muda, na bintara, na panglima suke, brigjen berarti brigadir jenderal. Na panglima cut, panglima muda, na panglima. Kemudian ente na buhun ji dalam angkatan perangan. Na sabat ikut, na rakan, na kawan, na balang. Na semasa na sago wandu. Kemudian na jabatan ji masa na ule ramah setia kejeruan panglima, kejeruan balang, perintah adat, tuha adat mehat kawai, perintah sago. Jadi nah padu-padu boh yang memang sebetulnya darjah daripada yang termasuk mesti nak korop droi. Mesti lagi korop zeni mesti bahasa Cina zeni ya. Nah bala apa ikan bala utuh pandai, bala surah hanta, bala bulian mirah, bala dapu bala raya dan lain sebagainya. Jadi darjah yang harus dipahami. Zipur. Harus dipahami le sitro calon laksamana. Bukan sekedar darjah tetapi aturan tertib SOP di dalam kepangkatan kerajaan. Nah, syarat yang keenam dari calon laksamana kerajaan Aceh. Hai, malam ni aku dengar teater laksamana malah di tim ah. Nanti buah. Mana? Okey, nanti dah bahas kah? Yang keenam, setia kepada Sultan Negeri dan Rakyat. Baik je pengkhianat. Yang ketujuh, menguruskan senjata, guru di. Yang ke-8, menguruskan makanan dan pakaian si fa'il, berarti PDL, PDH lah. Yang ke-10, mengajar si fa'il cara mempergunakan senjata. Hino ke mu'alim itu. Mu'alimin lah agaknya, sidra mu'alimin. Pernah cara amat budi. Yang ke-10, mengajarkan si fa'il cara bermain silat. Pernah silat lah. Harus pernah ada yang le sirau laksamana. Yang calon laksamana. Yang ke-11, semua si fa'il diperintahkan menuntut ilmu kebal. Ya, pada waktu. Jadi nak perintah harus nak ilmu kebal. Benar debu saja enggak. Diperintah pak si fa'il. Yang terserah kan pu ratebu, pu hizib, pu wirid, musuh yang terserah lah kan. Artinya saja pegang Alifah. Nah tuntutan bagi sitro si fa'il yang tuntutan perintah yang dibile laksamana untuk harus jid yang merno ilmu kebal. Yang kedua belah hai hana mandum ilmu kebaiman maksud kan maksud calon-calon si fa'il lagi badipa. Pandai ma ilmu kebal ya anak ya. Jijinya ba. Dia pasal ia raksa ji. Raksa hana kebal hai badi, pandai kebal raksa. Jadi itu tiada laut. Next. Yang ke-12, syarat calon laksamana kerajaan saling kasih mengasihani kepada semua si fa'il. Rasa kasih sayang. Yang ke-11, memberi tadah untuk setiap seorang dalam sebulan 5 tahil. Tadah yang takkan jino puikunan tunjangan. Jadi dia belah. Tiap sidrau riung dalam
Sebenarnya 5 tahil, ya 5 tahil payah dak tu. Ukuran kerajaan 5 tahil, ukuran kerajaan Aceh yang pedu. Pu 5 boh tadoija, pu 5 getren. Ukuranmu ya. Ukuranmu. Anai rezeki, mi anai rezeki, cita tayang baik rezeki, izin naik buku je saja, buku ukuran. Okey. Yang ke-14, tadah perkara hukum saya tu. Tunjangan di antara mereka yang diberikan tidak mesti sama. Tetapi sebanyak-banyak pemberian tadah ialah 5 tahil. Hana mesti saban bentuk tadah ni. Tetapi maksimal harus tetap 5 tahil. Ya, yang ke-12 syarat je kecala laksamana memberi nasihat kepada semua si fa'il. Artinya lah inspeksi pacara tiga yang lagi ijak presiden atuh motor yang berperah ke nak inspeksi. Parading. Ya inspeksi. Pada pasalnya jadi pasal ke-10 tentang syarat calon laksamana kerajaan Aceh. Nasyid dijelaskan di dalam kanun syaraknya terkait kewajiban-kewajiban sidro laksamana. Kamu jampu-jampu adu lah kepegah menurut kepegah ini. Antara syarat dengan kewajiban menjampu adu yang nabak sidro laksamana. Bab ke-7 dari kanun syarak Al-Hashi tentang syarat-syarat jabatan-jabatan yang di dalam kerajaan Aceh khusus di masa Sultan Alaiddin Ibrahim Mansur Shah. Katruk bab ke-7 tentang syarat sifai, bab ke-8 syarat rukun katibul mulu atau sesnek mungkin orangnya hana dengar guna. Kemudian bab ke-9 syarat qadhi muazzam atau jaksa agung, yang ke-10 syarat sidro laksamana atau menteri perang atau menteri wazirul harbi ya istilah alam. Wazir menteri peperangan angkatan perang kerajaan Aceh Darussalam. Bab fasal bab ke-11 buku tak bahas sampai mungkin fasal bab apa yang macam fasal bab ke-15 tak habis nanti malam Selasa ke habis 15 bab terkait syarat-syarat ya. Fasal bab ke-15 malam Selasa ke tak bahas tentang syarat hak kewajiban kerajaan memilih calon untuk menjadi menteri kerajaan, menteri dalam kerajaan Aceh, hak dan kewajiban kerajaan pupu mendel ya toto bihino untuk nak pegah mangku bumi kedua Perdana Menteri 2 dan lain sebagainya. Kemudian juga syarat-syarat menteri, syarat-syarat wazir di dalam kerajaan Aceh. Syarat temenggung Nah, syarat temenggung hana itu dia. Kemudian fasal bab ke-12 terkait dengan tata cara miahino pilih sultan. Ya, ini aja mau. Bena fikir sultan dia ancok ya ditetapkan juga hana. Ini mana itu le. Anggota pemilihan sultan terdiri daripada titik. Ke lagi wali ya. Kak kira pilih kira tumpah kira kak. Kemudian juga syarat di dalam bab ke-12 ya. Syarat-syarat calon yang dilantik Sultan Aceh. Kiban syarat sidro sultan. Kemudian istilah 10 perkara perkara je takun Aceh Code lah awak yang kenawa Aceh Code mungkin ya jino je takun SOP sultan, termasuk pembahasan terkait dengan makna daripada Alaiddin. Di dalam gelar kesultanan yang diberikan oleh kerajaan terhadap sidro sultan yang memegang jabatan di dalam kerajaan Aceh. Okey, apa bang aman? Ya, jadi dalam pasal ke-15 pasal terakhir di dalamnya. Ya, pegah je bang. Tak banyak lah. Yang kagak bahas Bustan Nusalatin dibahas kan? Jadi pasal bab ke-15 ya terkait dengan pembahagian hukum syarak dan pembahagian hukum syariat Nabi. Karena bak syarat-syarat pada bawah pun harus mengetahui hukum syarat Allah, hukum syariat Allah, hukum syariat Nabi kena. Ini bagi ini. Pu yang maksud dengan hukum syarat Allah dan bagaimana yang maksud dengan hukum syariat Nabi. Pu mentang ni dalam daripada hukumnya. Menansyid terkait dengan kanun syarak kerajaan Aceh terdiri daripada adat, resam dan kanun untuk bagi ilam dari pembukaan yang kali kita bahas bak pertemuan malam Selasa awal terkait dengan kanun syarak Al-Hashi. Okey, dipersilahkan 2 minit siapa untuk lebih pandangan tanggapi
terkait tema tanya malamnya tentang syarat daripada sifai, kemudian syarat daripada kurukun katibul muluk, kemudian syarat daripada qadhi muazzam dan syarat daripada laksamana kerajaan Aceh. Kami pun temayang pun lebih tanggapan wate drone 2 minit dari sekarang. Silakan. Kaji terima kasih. Kalau bikin kita bicarakan tentang sejarah kannya memang hanya yang tak tanggapi, cuman yang perlu ada kalian kan. Berarti kibar rapi nanggro tanya awai sehingga lagi yang go dan jero kan. Cuma yang jadi pertanyaan mungkin ada beda jauh untuk sendiri kan. Pakan kejadian lagi yang rupa tanya di nanggro jino kan. Jadi ada kalian awai kibar rapi go dan punakun kau je tidak kalan god lah untuk penakan struktur kenegaraan dayo. Tapi pakan mana kejadian? Kanya juga pertanyaan dayo kah? Pakan seperti badi usi atau mana patah kejadiannya lah. Tapi mana maklum dan selapin itu juga tanggapi dia yang lebih detail kan? Tapi mana tunggu hekal dah urungnya. Terima kasih. Ube yang kan uraikannya bang, sepengamatan lun. Memangnya kajroh tat ke pegot sebagai sebuah undang-undang. Tapi pada pelaksanaan ji lura sailung yang sabar lagi undang-undang Republik Indonesia ji ni waji. Tulis mentang tapi hana pelaksanaan ji hana yang pas. Sebagai contoh, cara-cara jadi sultan harus umur 20 tahun. Ternyata banyak sultan yang memang hana umur dumnan dia. Nah, kemudian ataupun katakanlah pada masa Bela apa syarat sultan umur 20 tahun? Yang syarat kecil. Medan kan cara kecil, cara sultan dan cara kecil kan. Beda. Syarat sekretaris negara Syarat kecil 20 tahun, kemudian syarat sekretaris kurukun katibul muluk. Syarat sultan hana merujuk padanya ya. Hana syarat umum. Hana syarat umum. Syarat sultannya. Belum baca syarat sultannya. Kan apa ahli dari DG banyak memang syarat-syaratnya yang yang dalam perjalanan sejarah yang hana dilakukan lagi memang yang tertulis hinan. Ya, menurut lu yang saban lagi undang-undang Indonesia ini wajib. Karena banyak yang pengangkatan sultan pi hana dipilih lagi yang drone pegahnya yang tertulis dalam syaratnya. Lu rasa hendak dengan kapan lu tu lebih tanggapan lah Iban. Yang bele pertanyaan ji yang drone katakan bahwa hana sama pelaksanaan ji, ya kan? Yang drone pegah kan hana sama pelaksanaan sama dengan undang-undang Indonesia tak ke dan jumanan. Nah, kasus jipu sehingga droncok kesimpulan menang. Apa? Yang kedua, pun begah saya pernah begah terakhir. Yang terakhir begah saya. lagi undang-undang Indonesia. Pada pemilihan sultan atau pemilihan lainnya, misalnya pada pemilihan sultan misalnya tidak dilakukan seperti yang disyaratkan di dalamnya. Oke, kasusnya apa? Contohnya apa? Contohnya pemilihan sultan setelah Sultan Mansur Shah kan berbeda, hana memenuhi syarat sepertinya Lura Thailand. Termasuk pemilihan Sultan Mahmud Shah kan yang usia muda, kemudian termasuk Daud Shah dan JKB henan ya. Nah, golem dilikut, golem takalan yang dilikut. Sampai ada buka lah kan sejarah haji. Tapi menurut lu ya lu kalau memang hana lu ya hana sesuai yang dengan yang itu dia. Hana secara pijit. Begitu Om. Okey, konsep syarat ji pu sedangkan ayo kalau dah bahas syaratnya. Okey badi hana pu. Kak lewat silakan kami hoteron 2 minit. Silakan Bang Masri, silakan Bang. Ya, jadi itu 2 pertanyaan kan. Yang pertama, tulisan daripada Kanun Syara Al-Asyinya yang dibacanya punya memang tulisan asli dalam bentuk bahasa Indonesia atau memang ini dalam bentuk tulisan bahasa Aceh. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya instrumen dari kerajaan Aceh Darussalam kan sangat lengkap. Seharusnya dalam
klausul MOU Helsinki Ronyan ditawarkan sistem kerajaan supaya nak terjadi reinkarnasi atau eksistensi kembali kerajaan di Aceh kan, bagi di Jogja, walaupun mentang di bawah NKRI. Yang pertama. Yang kedua, dengan berlaku sistem kerajaan dalam kembali di Aceh kan, memang ada konsekuensi kan, arti konsekuensi yang bahwa terutama Tunku Hasan Muhammad itu hanya duduk sebagai raja kan, karena raja itu keturunan raja dari yang sebagai pewaris kerajaan atau cucu kan. Kemudian yang kedua yang kepet dengan berlaku kerajaan kembali otomatis hanya dibutuhkan lembaga wali nanggro, karena lungkalan struktur lembaga wali nanggro hampir sama, gak adopsi lagi struktur kerajaan cid, na katibul wali, na kadi nanggro, macam-macam lah kan. Jadi yang sebagai pertanyaan lo, karena lo pikir memang tak reinkarnasi lom kembali sistem kerajaan, otomatis kam sambung lom, maka jinya akan korelasi yang disampaikan di Bang Adifa puna anti velum. Jadi yang balung dari lung pertanyaan, terima kasih. Ya Bang, terima kasih Bang. Silakan tunggu Bu Yuli. Gad abon. Nyo dari yang kan surah lagi alung cuma mencoba memberikan pandangan atau mengaitkan syarat-syarat yang nahinan dengan situasi uronyo. Jadi telung kalian syarat-syaratnya atau dari beberapa babnya, mungkin kita bisa mencari peluang pengahagian, atau mungkin bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada Aceh Uronyo. Lagi misalnya pekerja pertama lagi syarat-syarat kecil mukim yang Uronyo memang kita nak kanun kampung. Tapi beberapa hal memang kayaknya hanya dapat balik le, lagi misalnya syarat hakim, syarat mengangkat pembunuh fa'il, kan, karenanya memang menjadi menyatakanlah menjadi kewenangan pusat Uronyo, karena dari nambah kewenangan pusatnya termasuk tentang keamanan dan justisia mungkin . Jadi mungkinnya memangnya tidak hanya menjadi sekedar pembahasan atau diskusi danyo, mungkin bisa kita lihat hal-hal yang mana yang Uronyo mungkin kita pertama dalam kebijakan-kebijakan yang Uronyo menjadi kebijakan Aceh yang diberikan pasca MOU atau yang tercatat dalam undang-undang pemerintah Aceh yang diturunkan ke dalam kanun-kanun. Mungkin menang dari long ada hana 2 minit kan? Nah, lebih boleh lah, ya, Bang Rusman silakan Pak Haji. Silakan Bang. Terima kasih sebelum Ji. Jadi mungkin Lun kagak wakili mana di Masri dengan Bu Yuli ya. Ya memang seharusnya kan kebijakan yang memang tak ambil oleh pemerintah Aceh untuk disesuaikan beberapa hal. Antaranya batasan umur dan lain-lain kan, lagi syarat-syarat lagi kamu kecil. Jadi memang kendala aja yang kamu hadapi, itu kebetulan Mbak Abdesi sekretaris, jadi meturi dengan padu-padu draw kecil. Terkadang kendala kecil-kecil yang memang umum mentang muda tak 25 batasan yang ditentukannya. Belum ada leadership sama dia, belum ada bahkan syarat adat-adat di kampung pun hanya gedepu. Jadi susah untuk menjadi pemimpin di kampung karena memang di kampungnya kan penuh dengan kehidupan adat dan budaya. Jadi susah untuk hal-hal tak ambil kebijakan untuk disesuaikan dengan daerah dan kampung-kampung yang jadi mungkin peran-perannya yang tajuk saran pemerintah Aceh untuk jegecok kewenangan-kewenangan pertama ngelang kanun-kanun yang juga rehat kanun-kanun yang kananya untuk pertama hal-hal lagi ya. Minimal baiklah 25 nya ke mudah tak jadi ibarat nyo jino tak kalian urung 25
Hanam dah oh pegah HP ham dah dijut keun ke ci ke. Dengan mungkin ya lain-lain kagak wakili le Tengku Masri menang Bu Yuni. Oh, jelas. 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 Okey Bang Haikal, sabar sisi kan menjawab secara merangkum menjumandum termasuk pertanyaan daripada Long. Pertanyaan yang tajam, aktual dan terpercaya. Jadi ya, nasabah sumber mengatakan bahwa saji sistem kerajaan Brunei Darussalam yang dipimpin oleh Hasanah Dato' Bolkiah Horoyo ada mengadopsi tentang kanun maupun peraturan-peraturan Aceh pada masa kerajaan. Nyan nasabah sumber mengatakan hal demikian. Mungkin menurut kajian sejarah dan paparan para ahli tidak ada yang mengarah ke hal yang benar, tetapi sabah sumber mengatakan ada mengarah ke nan. Mungkin yang bisa dijawab dengan sebuah data ataupun dengan sebuah tanggapan yang memang absolut tajam dan terpercaya, Haikal. Nan mentang pertanyaan daripada lu Haikal mungkin menyeletak pertanyaan tu iron lebih jauh mana jauh pun letak.